dibangun sebagai tempat ziarah spiritual, yakni sarana untuk menuntun umat manusia beralih dari nafsu duniawi menuju kebajikan dan pencerahan dharma. Borobudur adalah lambang kehebatan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah antara akhir abad 8 dan abad 9. Menurut sejarawan, candi ini dibangun pada masa Maharaja Samaratungga dan dilanjutkan oleh putrinya Ratu Pramodarwardhani pada kurun tahun 800 sampai 850. Perencanaan dan rintisan proyek Borobudur telah dimulai oleh pendahulunya, yakni Raja Dharanindra dan Samaragrawira. Pada awalnya lokasi Borobudur adalah sebuah bukit yang ditumbuhi tanaman tropis dan pepohonan. Inti terdalam Borobudur adalah bukit tanah. Pada suatu ketika di masa lalu, bukit alami ini kemudian dibuatkan teras-teras seperti punden berundak atau piramida bertingkat. Kemudian di masa kerajaan Mataram kuno, dilakukan pembangunan 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida berundak tersebut. Batu bahan bangunan Borobudur adalah batu andesit, yaitu batuan beku vulkanik yang ditambang dari tebing perbukitan di lereng Gunung Merapi di sekitar Muntilan dan Magelang. Di sini, batu dipahat dalam ukuran standar. Batu kemudian dikirim ke lokasi proyek di sekitar Borobudur. Batu dipahat sesuai kebutuhan dengan teknik susunan batu yang saling mengunci. Beberapa batu dibuat dengan ukiran khusus. Misalnya untuk arca Buddha, patung singa, makara, jaladrawa atau pancuran air, berornamen kala atau makara, stupika, dan stupa. Blok batu candi ini kemudian diangkut, ditumpuk, dan dipasang pada bangunan candi. Batu diangkat ke atas mungkin dengan menggunakan lereng menanjak dari konstruksi kayu dan tanah, atau dengan memakai perancah kayu dan bambu. Seluruh permukaan bangunan dilabur dengan bajra lepa, yakni semacam plaster putih yang dibuat dari campuran kaolin, kapur, dan resin dari getah tanaman. Setelah rampung, Borobudur berwarna putih gading dan cemerlang di bawah sinar surya. Borobudur rampung sekitar tahun 850, dengan menghabiskan waktu pembangunan 60-70 tahun. Candi berdenah mandala, berbentuk gunung berundak, dan bermahkota stupa ini merupakan mahakarya agung leluhur bangsa Indonesia. Kemegahan, keindahan, dan kejeniusan rancang bangun Borobudur merupakan bukti betapa tingginya seni, budaya, ekonomi, dan teknologi peradaban Jawa kuno. Narasi yang menyebut Candi Borobudur dibangun Nabi Sulaiman sempat heboh di masyarakat. Hal itu juga sempat didukung oleh Kiai Haji Fahmi Basya. Tidak sedikit orang muslim yang mempercayai klaim tersebut, bahkan banyak netizen dan akun sosial media beserta penganut Islam lainnya langsung percaya, karena membawa nama Islam, mengambil teori cocokmologi Islam, dan didukung oleh beberapa ustadz dalam dakwah mereka. Berikut klaim Fahmi Basya terkait Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Diceritakan dalam Al-Quran, relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihi wasallam kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran Surat Saba 34 ayat 13-14. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain, seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Nabi Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml 27 ayat 20-22. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml 27 ayat 22. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba 34 ayat 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno, yang disusun oleh Dr. Maharsi,
Kata Wana bermakna hutan. Wanasaba atau Wonosobo adalah hutan Sabah. Nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa. Dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang, yang namanya berawalan Su. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Sabah melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surah An-Naml 27 ayat 28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Kemudian mengenai dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya, ketika menerima surat Sulaiman Qs An-Naml 27/32 asal-usul nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Sabah, Ratu Boko, di daerah Sleman, Jawa Tengah. Raja Salomo adalah seorang raja Israel kuno dan putra Raja Daud, menurut Alkitab. Raja Salomo digambarkan sebagai penguasa kedua dari belakang dari gabungan Israel dan Yehuda. Perkiraan tanggal pemerintahan Salomo adalah antara tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan, Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, dan penelitian para ilmuwan, didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Apabila dikaitkan dengan Sabah, Wanasaba, dari data spasial dan temporal sangat berbeda yaitu abad 8-10 Masehi pada masa keemasan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Wanasaba sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat berkumpul yang ada di sebuah hutan. Negeri Sheba itu di Eritrea, Ethiopia atau Yaman. Bayangkan saat Ratu Bilqis mengirim hadiah ke Sulaiman, butuh berapa tahun kalau semisalnya Ratu Bilqis itu dari Jawa, apalagi transportasi pada masa sebelum Masehi masih primitif, padahal hadiahnya berat. Dan Ratu Makeda atau Nikaule Ratu dari Selatan tidak menyembah jin atau matahari tetapi menyembah Allah Israel menurut Alkitab. Wana dan Sabah itu artinya hutan yang dijadikan rumah, bukan hutan Sabah. Sabah artinya tempat berkeliaran, mencari, menggantungkan hidup, atau berhabitat. Sedangkan makna Sheba sebenarnya, sumpah tujuh, dalam bahasa Ibrani. Kalau Salomo dan Ratu Sheba itu orang Jawa, kenapa di Israel atau Timur Tengah aksaranya menulisnya dari kanan dan tidak ada pengaruh aksara Jawa kunonya yang menulis dari kiri? Sedangkan istri Salomo yang menyembah Allah-Allah lain adalah istri berasal dari Moab menyembah dewa Kamos, Milkom dan Moloch dewa Amon, Edom, Ashitoret dewi Sidon, dan Het. Burung hudhud bukan burung migrasi dengan tempuh jarak jauh sekaligus, apalagi dari Yerusalem ke Jawa bolak-balik. Dalam beberapa kisah, Raja Salomo hanya mengunjungi beberapa daerah di Syria Hamat Zoba dan Ezion Geber, Edom, Yordania. Nama Sulaiman adalah bahasa diarabkan dari bahasa Ibrani Salomon, sementara ke bahasa Turki jadi Sulaiman, dan ke Jawa jadi Sleman. Relief Borobudur itu dipengaruhi gaya Hindustan dan Buddha lokalan. Apakah di Israel atau Timur Tengah ada candi yang memiliki relief dengan gaya serupa, dan tidak mungkin memerintahkan mengukir patung Buddha Siddhartha Gautama dari India, 563 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi, yang hidup 500 tahun sesudah Raja Salomo ada. Artinya di masa zaman Raja Salomo belum lahir Buddha, mana mungkin Raja Salomo mengukir tokoh jauh sebelumnya, dan di Candi Borobudur ada relief ukiran mesumnya, itu haram dan justru bertentangan dengan ajaran Alkitab maupun Al-Quran. Apabila kemudian menarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur adalah tinggalan Nabi Sulaiman merupakan hipotesis yang jauh dari standar-standar ilmiah.